Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali ke kelas kebumian dan pemetaan pada minggu kedua. Pada bagian kali ini kita akan mulai masuk ke ruang lingkup pembahasan berikutnya dari kelas kebumian dan pemetaan, yaitu konsep dasar kartografi. Minggu kedua akan dibahas mengenai bagaimana pemahaman dasar dan lingkup kartografi, serta bagaimana kartografi menjadi sebuah dasar dari proses pemetaan yang akan kita lakukan berikutnya. Pada bagian ini akan dibagi menjadi beberapa bagian outline. Pertama yang terkait dengan gambaran umum, kemudian esensi pemetaan itu sendiri, konsep kartografi, dan aplikasi. Video PowerPoint ini akan dibagi menjadi 3 part yang akan menjelaskan masing-masing dari outline tersebut. Pada bagian pertama, kita akan menjelaskan mengenai pemetaan. Sebelum jauh membahas tentang peta, kita perlu menyampaikan mengenai data spasial. Karena data spasial adalah bahan dasar pembuatan peta. Seperti yang telah disampaikan pada pekan pertama, data spasial adalah data yang memiliki ciri khas tertentu. Pengetahuan spasial adalah selalu yang berhubungan dengan ruang muka bumi. Segala sesuatu yang menempati ruang biasanya bisa menjadi objek penelitian spasial atau bisa menjadi sebuah data spasial. Data spasial itu sendiri dimaknai sebagai sebuah data yang berorientasi geografis karena punya 2 atribut penting, yaitu lokasi dan atribut itu sendiri. Pada pekan sebelumnya kita sudah menjelaskan bagaimana kita bisa menjelaskan lokasi dari sebuah fenomena geografis. Pada gambar di sebelah kiri dijelaskan bahwa dunia nyata atau real world bisa kita pilah-pilah menjadi layer-layer data. Di sini bisa dilihat ada layer jalan, parsel atau blok-blok rumah, layer ketinggian, layer penggunaan tanah, dan sebagainya. Tentunya ada banyak layer lagi yang bisa kita hasilkan karena dunia nyata kita anggap sebuah fenomena yang sangat kompleks. Saat ini kebutuhan data spasial semakin besar. Hal-hal yang terkait dengan perencanaan, pengelolaan yang berbasis ruang tentunya akan sangat mengandalkan ketersediaan data-data spasial. Data-data spasial yang tersedia harus memenuhi standar kualitas seperti akurasi dan juga keterbaharuan. Berbagai data spasial dapat kita manfaatkan untuk menyelesaikan permasalahan di dunia nyata. Data-data spasial terkait dengan ruang bisa kita kelompokkan menjadi beberapa hal. Kita tahu bahwa bumi sebagai sebuah ruang memiliki beberapa aspek. Contohnya seperti aspek fisik, kita memiliki landscape, kemudian aspek fisik seperti klimatologi, hidrologi, geologi, dan sebagainya. Dan juga ada aspek antropologi seperti manusia dengan karakteristiknya yang bisa dilihat dari populasi, pergerakan, dan perilakunya di atas keruangan, serta bagaimana interaksi antara aspek fisik dengan manusia berupa penggunaan lahan, ke fenomena transportasi, dan permukiman. Saat ini di Indonesia sendiri yang terkait dengan perencanaan pembangunan sudah menggunakan tagline yang disebut sebagai THIS, yang artinya adalah tematik, holistik, integratif, dan spasial. Ada kata-kata spasial di sini yang bermakna bahwa setiap perencanaan pembangunan pasti memperhatikan aspek spasial. Misalkan untuk proses pengentasan kemiskinan, kemudian proses perencanaan pengelola lingkungan, karena semua ada lokusnya, ada lokasinya, maka pasti menggunakan pendekatan yang berbasis spasial.
Sehingga inilah yang tadi menyimpulkan bahwa kebutuhan data spasial semakin tinggi. Berkenaan dengan itu, saat ini kita punya sebuah tools yang kita sebut sebagai peta. Contoh yang paling sederhana adalah peta yang biasa kita gunakan pada aplikasi sehari-hari, seperti Google Maps. Mengapa pemanfaatan peta menjadi sangat umum? Karena peta memudahkan untuk memahami realitas di dunia nyata. Menurut Clark, peta is a graphic depiction of all part of a geographic realm in which the real-world features have been replaced by symbols in their correct spatial location at a reduced scale. Pada pernyataan yang lain, menurut ICA atau International Cartographic Association, peta adalah a symbolized image of geographic reality, which is representing selected features or characteristic resulting from the creative effort of cartographer and designed for use when spatial relationship are of spatial relevance. Di sini dari dua pernyataan ini kita bisa memahami bahwa peta bukan menggambarkan kenampakan asli dari dunia nyata, tetapi peta merupakan representasi, simbolisasi dari kenyataan di lapangan. Akan tetapi penyederhanaan bentuk representasi fenomena dilakukan berdasarkan aturan-aturan tertentu. Yang paling utama adalah mereka digambarkan pada lokasi spasial yang benar. Sehingga pengguna peta apabila menggunakan informasi tersebut, mereka bisa mendapatkan at least informasi yang benar terkait dengan lokasi. Sebagai contoh, jika teman-teman menggunakan aplikasi Google Maps misalkan atau mapping yang lain dan ada kebutuhan untuk bernavigasi ke suatu titik destinasi, maka diharapkan titik destinasinya sudah pas lokasinya. Katakanlah kalian ingin melakukan perjalanan dari rumah ke suatu tempat, misalkan mencari tempat nongkrong, mencari kafe yang sudah ada di dalam Maps datanya, dan kita ingin mengarahkan perjalanan kita ke lokasi tersebut. Maps itu menjelaskan bahwa lokasi yang kita tuju ada di sebelah kanan atau sebelah kiri jalan, dan itu harus benar sehingga kita sebagai penggunanya sudah memiliki gambaran orientasi kemana kita harus mengarahkan perjalanan kita. Itu salah satu hal yang paling sederhana dari kebenaran peta, yaitu kebenaran lokasi. Belum lagi nanti dari aspek lainnya seperti kebenaran luasan, kebenaran bentuk, dan sebagainya. Terkait dengan jalan, ada yang berkelok, ada yang berputar, dan sebagainya. Terkait dengan bentuk area, terkait dengan luasan, dan sebagainya. Harapannya peta bisa memberikan informasi tersebut secara benar. Beberapa fungsi peta, at least ada dua sebagai fungsi utama, yaitu penyimpanan sebuah informasi. Jadi peta adalah sebuah media yang menyimpan sebuah informasi, dan peta adalah sebuah gambaran umum yang dapat memberikan pemahaman mengenai tiga hal berikut: spatial patterns atau pola spasial, spatial relationships atau hubungan secara spasial, dan menjelaskan spatial environmental complexity. Terkait dengan spatial pattern, ini adalah sebuah contoh peta yang dihasilkan dari penelitian saya. Kita bisa di sini melihat ini adalah peta sebaran titik longsor yang digambarkan dengan simbol titik berwarna hitam. Dari sini kita bisa melihat pola sebaran longsor karena titik-titik tersebut digambarkan di atas sebuah formasi litologi atau formasi batuan tertentu. Jadi dari sini kita bisa menghitung ada berapa banyak kejadian longsor
pada masing-masing formasi, dan kita bisa menjelaskan bagaimana sebaran longsor terklaster, bagaimana dia terpusat, dan bagaimana formasi batuan bisa mempengaruhi keberadaan titik longsor. Fungsi peta kedua salah satunya menjelaskan hubungan secara spasial. Di sini kita tidak lagi menggunakan satu peta, tapi kita menggunakan dua buah peta. Yang dilihat di sini ada dua peta sebetulnya, tetapi dua peta ini merupakan peta yang temporal. Jadi ada peta tahun 2001 dan ada peta tahun 2012 masing-masing, sehingga totalnya berjumlah 4 peta. Peta yang atas menjelaskan peta tutupan lahan. Apa yang terjadi pada saat kita melihat peta yang atas, kita melihat adanya dinamika perubahan penggunaan lahan atau tutupan lahan selama kurun waktu 11 tahun di Tangerang, di kota Tangerang, di mana area-area hijau yang terlihat pada 10 tahun berikutnya atau 11 tahun berikutnya menjadi area terbangun. Kita bisa lihat di bagian sini, dan perbandingannya 11 tahun kemudian. Satu hal lagi, peta yang bawah adalah peta land surface temperature atau peta suhu udara permukaan. Bagaimana perubahannya selama kurun waktu 11 tahun. Area warna merah menandakan adanya suhu maksimum. Kita bisa lihat Tangerang masih didominasi beberapa suhu medium, tetapi pada 11 tahun berikutnya ternyata masih atau banyak sekali dominasi suhu-suhu maksimum. Kedua hal ini bisa berkaitan atau kita sebut sebagai spatial relationship. Bagaimana dua fenomena perubahan penggunaan lahan berkaitan dengan dinamika suhu udara permukaan. Berikutnya adalah environmental complexity. Yang kalian lihat di sini adalah sebuah peta geologi, di mana satu peta menjelaskan banyak sekali informasi. Warna menjelaskan jenis batuan. Kemudian ada teks yang menjelaskan jenis formasi batuannya. Kemudian ada garis yang menjelaskan struktur geologi seperti patahan, sesar, dan sebagainya. Jadi dalam satu peta ini, sebuah kompleksitas di dalam satu lingkungan bisa digambarkan dan bisa dijelaskan. Ini yang paling penting pada saat kita memahami bagaimana peta bisa berfungsi. Pertanyaan pertama pada saat kita membutuhkan sebuah peta adalah di mana? Biasanya kita perlu menjawab pertanyaan itu dengan menggunakan peta. Pada saat kita ingin berpergian, pada saat kita ingin mencari lokasi dari sebuah titik, pertanyaan yang muncul adalah di mana. Pada saat kita ingin melakukan perencanaan, pengelolaan lingkungan, pertanyaan yang muncul adalah di mana. Dan pertanyaan tersebut pasti bisa dijawab dengan keberadaan peta. Kemudian kita bicara fenomenanya, kemudian kita bicara atribut-atribut yang lain. Jadi ini adalah esensi pemetaan. Ini adalah bagian pertama. Kita akan lanjut bagian kedua pada video yang berbeda. Terima kasih dan selamat mengikuti.